Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita Patricia Novianti, NIM 1811448 PBS 6B. Di sini saya akan membaca dan menganalisa laporan keuangan PT Perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan itu menggambarkan posisi aset dari suatu perusahaan. Sedangkan laporan laba rugi itu untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan, untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas yaitu untuk menunjukkan perubahan modal dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir laporan arus kas yaitu untuk mengetahui arus kas dari suatu perusahaan. Kriteria ideal suatu perusahaan itu terdiri dari pertama, penjualan terus bertambah. Yang kedua, laba bersih besar dan terus tumbuh. Yang ketiga, kinerja perusahaan yang konsisten dan terus tumbuh. Dan yang terakhir, utang dalam batas aman atau terjaga. Baiklah, di sini saya akan membaca laporan keuangan perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. Laporan posisi keuangan aset lancar itu bisa dilihat aset lancar 13.745.118 rupiah. Kemudian total aset lancar itu 31.403.445 rupiah. Total aset tidak lancar 64.795.114 rupiah. Total aset semuanya yaitu 96.198.559 rupiah. Total liabilitas jangka pendek itu 24.686.862 rupiah. Total liabilitas jangka panjang 17.309.209 rupiah. Sehingga total liabilitas yaitu 41.996.071 rupiah. Total ekuitas 54.202.488 rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitas adalah 96.198.559 rupiah. Kemudian laporan laba rugi, yaitu profit atau keuntungan suatu perusahaan. Penjualan PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu 76.592.955 rupiah. Beban pokok penjualan itu 53.876.594 rupiah. Jadi laba brutonya 22.716.361 rupiah. Itu masih laba kotor. Jadi dikurangi dengan beban-beban seperti beban penjualan, beban umum, beban operasi, dan lain-lain, sehingga didapatkan laba usaha sebesar 9.831.024 rupiah. Jadi laba sebelum beban pajak penghasilan yaitu 8.749.397 rupiah. Laba tahun berjalan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 5.902.729 rupiah. Kemudian ada laporan arus kas yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama arus kas operasi, yaitu berasal dari aktivitas operasional usaha sebesar 13.344.494 rupiah. Kemudian yang kedua ada arus kas investasi, yaitu berasal dari aktivitas investasi perusahaan sebesar 583.826 rupiah. Kemudian yang terakhir ada arus kas pendanaan yang berasal dari aktivitas pendanaan suatu perusahaan. Itu sebesar 7.660.235 rupiah. Jadi kenaikan penurunan kas dan setara kas pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2019 sebesar 4.940.273 rupiah, dan kas dan setara kas pada akhir periode sebesar 13.726.510 rupiah. Jadi selanjutnya saya akan membacakan tentang analisis rasio keuangan dan mulai menganalisis laporan keuangan perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. Analisis rasio keuangan.
Rasio adalah perbandingan dari nominal satu dengan nominal lainnya. Jadi rasio keuangan merupakan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Di sini rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Baiklah, di sini saya akan mencari rasio lancarnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu rasio lancar. Rasio lancar atau current ratio. Rumusnya current ratio sama dengan aktiva lancar per utang lancar dikali 100%. Nah, di sini aktiva lancarnya sebesar 31.403,4 dibagi 24 per 686,9 dikali 100% sama dengan 127% sama dengan 1,27. Artinya RP1 kewajiban jangka pendek Indofood Sukses Makmur Tbk itu dijamin Rp 1,27 aset lancarnya. Kemudian yang kedua itu rasio cepat atau quick ratio. Nah, jadi di sini ada komponen laporan keuangan dan di sebelah sini ada tahun 2019. Nah, komponen laporan keuangan itu terdiri dari total aktiva lancar sebesar 31.403,4 dan total utang lancar sebesar 24.686,9 dan persediaan sebesar 9.658,7. Kemudian rumus quick ratio yaitu total aktiva lancar dikurang persediaan dibagi total utang lancar, sehingga 31.403,4 dikurang 9.658,7 per 24.686,9 dikali 100%. Jadi sama dengan 88%. Kemudian didesimalkan jadi 0,88. Artinya setiap utang sebesar Rp1 akan dijamin oleh quick asset sebesar Rp 0,88. Kemudian yang ketiga rasio kas. Rasio kas di sini ada komponen laporan keuangan dan tahun. Komponen laporan keuangannya yang pertama cash or cash equivalent itu sebesar 4.611,5. Kemudian ada current liabilities itu sebesar 24.686,9. Jadi rumusnya cash ratio sama dengan cash or cash equivalent per current liabilities dikali 100%. Jadi sama dengan 4.611,5 per 24.686,9 dikali 100%. Hasilnya 18,6% atau 0,186. Artinya, setiap hutang lancar Rp1 dapat dijamin oleh kas dan efek Rp 0,186 ditinjau dari menjamin dengan dana yang tersedia, di mana para kreditor jika ingin dibayar tunai harus menunggu dahulu pencairan piutang dan persediaan. Kemudian rasio perputaran kas. Rumusnya rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih sama dengan 76.593,0 per 6.716,6 sama dengan 11,4 kali. Artinya, selama tahun 2019, kas dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk berputar sebanyak 11 kali dalam 1 tahun. Kemudian, inventory to net working capital. Inventory to net working capital rumusnya sama dengan inventory per current asset dikurang current liabilities sama dengan 9.658,7 dibagi 31.403,4 dikurang 24.686,9 sama dengan 9.658,7 per 6.716,5. Hasilnya 1,44. Artinya, dengan working capital ratio 1,4 bisa dikatakan kondisi perusahaan baik. Untuk itu, perusahaan haruslah lebih giat dalam membayar utang dan terus meningkatkan angka penjualan perusahaan sehingga tujuan pencapaian keuntungan lebih
bisa dapat diperoleh. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio atau debt ratio. Rumusnya, total debt dibagi total aset dikali 100% sama dengan 41.996,1 per 96.198,6 dikali 100% sama dengan 44% atau 0,44. Artinya setiap RP1 Aktiva didanai dengan utang sebesar 0,44 atau setiap RP1 utang dijamin oleh Aktiva sebesar 0,44. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Rumusnya sama dengan total utang dibagi ekuitas dikali 100% sama dengan 41.996,1 per 54.202,5 dikali 100%. Hasilnya 77% atau 0,77. Artinya setiap RP1 hutang perusahaan dapat dijamin oleh modal sendiri sebesar 0,77. Selanjutnya time interest earned ratio. Rumusnya sama dengan EBIT dibagi interest dikali 1 time sama dengan 9.831,0 per 1.708,9 dikali 1 time sama dengan 6 kali. Artinya di mana EBIT didapat dari selisih penjualan dengan total biaya operasi, sehingga didapat suatu kesimpulan bahwa setiap RP1 pembayaran beban bunga itu dijamin oleh laba operasi bersih sebesar 6 kalinya. Kemudian ada yang ketiga, ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada operating profit margin. Rumusnya EBIT per net sales dikali 100% sama dengan 9.831,0 per 76.593,0 dikali 100% sama dengan 12,8 128% sama dengan 12,8. Yang B ada return on investment. Rumusnya earning after interest and tax dibagi total aset dikali 100%. Jadi 9.831,0 dibagi 96.198,6 dikali 100% sama dengan 10,2% atau 0,102. Perhitungan ROI tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 10,2%. Yang selanjutnya ada return on equity atau ROE. Rumusnya sama dengan earning after interest and tax dibagi equity sama dengan 9.831,0 per 54.202,5 dikali 100% sama dengan 18,1% atau 0,181. Selanjutnya ada rasio rentabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu rumusnya pendapatan dikurang COGS dibagi pendapatan sama dengan 76.593,0 dikurang 53.876,6 dibagi 76.593,0 sama dengan 29,7% sama dengan 0,297. Artinya dapat diketahui bahwa gross profit margin yang diperoleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019 adalah sebesar 0,297 atau dalam bentuk persen dapat dituliskan sebagai 29,7%. Nah, jadi suatu perusahaan dapat dikatakan sehat jika perusahaan tersebut terus tumbuh, kemudian mendapatkan profit yang besar dan bisa mengelola biaya perusahaan dengan efisien dan mengelola utang perusahaan dengan baik. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama tahun 2018-2019 itu pemasukan ICBP terus bertambah atau naik. Labanya juga naik dan profit marginnya juga terus naik. Maka bisa dikatakan bahwa dari sisi penjualan itu ICBP sangat sehat. Kemudian balance sheet ICBP, total asetnya juga terus bertumbuh naik. Kewajiban atau liabilitiesnya juga naik.
dan kenaikan asetnya lebih signifikan. Utang perusahaan juga terus turun. Jadi ICBP adalah perusahaan yang terus bertumbuh dan sehat. Kemudian cash flow ICBP itu pada operasional cash flow ICBP itu terus bertumbuh. Artinya ICBP selalu punya cadangan kas yang positif dari laba yang didapatkan. ICBP cenderung melakukan pembayaran utang dibandingkan melakukan pengajuan utang. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau ICBP merupakan perusahaan yang sehat dan memiliki prospek kerja yang bagus. Demikianlah analisa laporan keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.